yang merah ini adalah usia produktif, tadi sekarang ini sekitar 136 juta dan 7 juta adalah penganggur, pencari kerja. Dan kira tadi sudah disinggung tentang bonus demografi. Saya kira kalau kita gagal mengelola, menyiapkan mulai dari yang hijau muda itu sampai ke yang merah ini tidak seperti yang kita harapkan, memang yang terjadi bukan bonus tapi bisa menjadi malapetaka demografi. Waspada malapetaka bonus demografi. Inilah kalimat yang perlu jadi pengingat kita semua. Bonus demografi tak melulu menjadi berkah, namun bisa jadi bumerang yang justru melukai kita semua. Bila tentu saja manajemen sumber daya manusianya salah. Pembangunan sumber daya manusia adalah kunci untuk membangun negara yang kuat dan juga untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain. Apalagi Indonesia punya mimpi menjadi negara maju yang tertuang dalam Indonesia Emas 2045. Maka saat persaingan kian ketat, sumber daya manusia adalah kunci untuk memenangkan persaingan itu. Bahkan untuk mempersiapkan sumber daya yang unggul, pemerintah sejatinya sudah melakukan program pengawalan sejak masih dalam kandungan. Hanya saja Indonesia masih perlu terus meningkatkan kualitas ikhtiar agar sumber daya manusia yang unggul itu benar-benar diwujudkan. Indonesia masih ketinggalan. Dari data IMD World Competitiveness Ranking 2020, Singapura masih memimpin secara global sebagai negara yang paling kompetitif di dunia. Di posisi kedua ada Denmark, kemudian Swiss dan Belanda pada posisi keempat. Di posisi kelima ada Hong Kong. Sementara di negara ASEAN, Singapura juga memimpin, kemudian diikuti oleh Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Posisi Indonesia harus merosot dari sebelumnya di posisi ke-32 pada 2019 menjadi posisi ke-40 secara global pada 2020. Untuk mengejar ketertinggalan, sebenarnya Indonesia sudah jatuh bangun berikhtiar. Segala upaya sudah dilakukan, termasuk komitmen pemerintah untuk menganggarkan 20% APBN untuk sektor pendidikan. Tahun 2020, pemerintah menganggarkan 508,1 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Setiap tahun, anggaran sektor pendidikan pun terus meningkat. Secara persentase, peningkatan paling tinggi terjadi pada 2019 sebesar 10,8%. Dari sebelumnya 431,7 triliun rupiah pada 2018 menjadi 478,4 triliun rupiah pada 2019. Besarnya anggaran hanya jadi salah satu penopang peningkatan sumber daya manusia. Faktor kesehatan tak kalah penting juga harus seiring sejalan. Salah satu jebakan demografi yang menghantui manusia Indonesia adalah stunting. Bahkan angkatan kerja sebanyak 136 juta, sebanyak 54% diantaranya pernah mengalami stunting. Nah, perlu diketahui bahwa sekarang angkatan kerja kita yang merah ini, ya, yang kira-kira 136 juta, itu 54% menurut Bank Dunia itu bekas stunting. Jadi pada masa kecilnya, pada awalnya adalah mereka-mereka ini stunting. Karena itu salah satu hambatan kita untuk menyiapkan tenaga kerja produktif yang kompetitif, yang memiliki kapasitas keterampilan dan kemahiran yang memadai, itu adalah karena 54% mereka adalah pernah stunting. Faktor kemiskinan juga turut menentukan pembangunan sumber daya manusia. Tidak dipungkiri, semakin baik sumber daya kapital, maka semakin membuka peluang membaik kualitas pendidikan yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, melalui kebijakan-kebijakan fiskal, peningkatan kualitas manusia bisa dilakukan. Tentu kita untuk menjadi negara maju, itu peningkatan human capital sebetulnya adalah the core of economic growth, ya. Itu sangat penting untuk menuju Indonesia Maju 2045. Ada dua hal yang bisa dikaitkan dengan fiskal. Pertama adalah menyediakan cushion kepada the poor and vulnerable, orang miskin dan orang rentan. Nah, ini di tempatnya Bapak Menko, sebenarnya Indonesia dibandingkan developing countries lainnya, kita punya database itu udah cukup baik, Bu Afi. Kita punya almost bottom 40% by name by address. Akan tetapi memang ke depannya kita bisa berusaha improve data ini agar updatingnya lebih baik. Kemudian yang kedua, kita perlu synchronize data. Misalnya ada data kemiskinan di Kementan, data petani miskin, itu perlu juga disinkronkan dengan data DPKR. Saya kira Indonesia dalam konteks untuk mengurangi kemiskinan tadi itu mesti bisa memetakan secara jelas induksi teknologi nilai tambah semacam apa, termasuk memanfaatkan informasi yang tadi banyak dibahas untuk pelaku-pelaku yang masih menggantungkan diri pada pendekatan sumber daya tadi itu di sektor pertanian, pertambangan, peternakan dan seterusnya serta kelautan,
agar mereka semua itu bisa menikmati berkah nilai tambah ekonomi. Upaya perbaikan sumber daya manusia di Indonesia masih perlu kerja keras yang panjang. Bukan hanya bermodal kemauan saja, namun kerja cerdas juga harus dilakukan. Pemerintah juga perlu terus mensinkronisasi pembangunan sumber daya manusia. Bukan hanya bertumpu pada sektor pendidikan saja, namun juga memperhatikan aspek kesehatan dan juga kesejahteraan sosial warganya. Tim Liputan CNBC Indonesia.